Pertama saya ingin menyampaikan tentang pengertian dari apa yang disebut dengan demonstrasi. Ya, jadi dalam Islam diatur juga, Pak, bagaimana menyampaikan aspirasi, ya, menyampaikan aspirasi kepada penguasa, ya, yang dalam hal ini kita sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi demonstrasi itu sendiri kalau di dalam bahasa Islam, ya, disebut dengan mudzaharah. Tapi apa namanya, image mudzaharah ini lebih kepada demonstrasi yang anarkisme, sehingga kemudian diharamkan. Ya, jadi menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang buruk itu diharamkan oleh agama ini. Ya, meskipun mungkin yang kita sampaikan itu benar, kemudian yang menjadi objek dari yang kita dakwahi itu, katakanlah begitu ya, dalam hal ini adalah penguasa atau pemerintah, itu memang berada di posisi yang salah, ya. Tetapi ketika menyampaikannya itu dengan cara-cara yang tidak syar'i, ya, tidak sesuai dengan syariat, maka hukumnya tetap haram. Ya, jadi dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa tarkus syarr sadaqah. Jadi keharaman menyampaikan aspirasi dengan anarkis ini adalah karena di dalam anarkisme itu banyak sekali keburukan. Ya, banyak sekali keburukan yang merugikan banyak orang. Ya, jadi tarkus syarr sadaqah. Jadi meninggalkan keburukan itu adalah sedekah. Jadi kata asyar di sini meliputi beberapa istilah, Pak, ya. Jadi asyar itu bisa meliputi asu. Asu itu keburukan-keburukan. Atau al-fasad. Fasad itu kerusakan. Ya, menimbulkan banyak kerusakan. Ya, merusak berbagai fasilitas umum. Ya, apalagi kemudian sampai memasuki rumah orang, kemudian mengambil atau menjarah barang-barang yang bukan haknya. Ya, ini semua adalah berbagai keburukan dan kerusakan. Ya, termasuk di dalamnya adalah makna az-zulm, ya, zulmi. Jadi kezaliman, ya, termasuk bagian dari kezaliman itu. Ya, meskipun katakanlah yang dijarah itu adalah rumah seseorang yang melakukan kesalahan, katakanlah begitu. Ya, nah di sini baginda Nabi mengatakan wa tarkus syarr sadaqah. Jadi meninggalkan asyar, meninggalkan berbagai kerusakan, ya, meninggalkan berbagai keburukan, meninggalkan kezaliman-kezaliman tadi, itu akan diganjar atau akan mendapatkan pahala sebagaimana sedekah. Ya, sebagaimana sedekah. Ya, nah yang diperbolehkan dalam Islam, ya, menyampaikan aspirasi secara bersama-sama. Jadi kalau kita melihat bagaimana dakwah itu kan ada yang disampaikan secara individual, ya, secara pribadi. Tapi dakwah juga diperbolehkan dengan cara bersama-sama, menyampaikan dakwah itu secara bersama-sama. Ya, sementara kita tahu bahwa dakwah itu hukumnya wajib. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah atau serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara-cara yang baik. Wa mau'izatin hasanah, dengan nasihat-nasihat yang hasanah, yang terbaik. Ya, jadi kemudian Allah katakan bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu atau nasihat untuk kembali ke jalan Allah dengan cara-cara yang baik, ya, kemudian dimungkinkan di situ terjadi adanya diskusi, terjadi adanya perdebatan, katakanlah begitu, lakukan dengan cara-cara yang baik. Ini perintah Allah, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah, berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Ya, katakanlah sesuatu yang buruk itu memang buruk, sesuatu yang baik itu memang baik. Ya, hak dan batil itu sudah jelas. Ya, tetapi menyampaikan yang hak itu harus dengan cara-cara yang hak. Nah, yang diperbolehkan dalam Islam menyampaikan aspirasi, ya, dalam kata hari ini kita sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar lah, ya, secara bersama-sama. Itu disebut dengan masyirah, Pak. Masyirah. Masyirah itu kalau secara bahasa mungkin maknanya itu apa? Konvoi, ya. Bersama-sama kita. Diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Ya, dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi tidak boleh ada pelanggaran syariat di dalam masyirah itu. Ya. Mungkin ada yang menerjemahkan ini dengan demo juga, tapi saya kurang setuju karena kalau demo atau demonstrasi, ya, itu lebih kepada makna yang agak negatif, ya, sehingga di situ muncul yang namanya anarkisme tadi. Tapi kalau masyirah tidak. Masyirah itu kita menyampaikan ayat-ayat Allah, kita menyeru manusia, ya, baik itu orang biasa atau kemudian pemimpin, penguasa, untuk kembali ke jalan Allah. Itu diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu tidak boleh ada pelanggaran terhadap syariat.
jelas bahwa merusak fasilitas umum, ya, itu haram hukumnya. Ya, mengambil yang bukan haknya itu haram hukumnya. Kemudian ikhtilat itu juga tidak diperbolehkan, Pak. Ikhtilat itu campur baur. Ya, ada laki, ada perempuan bercampur di satu tempat di situ. Ya, perempuan tidak dilarang untuk ikut di dalam masyirah itu, tetapi harus ditempatkan pada posisi yang terpisah dengan yang laki-laki. Ya, jadi ini diperbolehkan karena ini menjadi bagian dari uslub, ya, bagian dari cara kita menyampaikan dakwah. Nah, contoh yang paling nyata yang bisa Bapak lihat, ya, masyirah yang pernah terjadi di negara ini adalah aksi 212 itu, Pak. Ya, itu masyirah namanya. Ya, orang mungkin mengatakan itu demo 212. Tapi kalau dalam bahasa kita itu namanya masyirah. Kita menyampaikan yang hak, ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayat Allah, ya, menyeru penguasa untuk kembali kepada Allah dengan cara-cara yang benar. Ya, jadi aksi 212 itu luar biasa, Pak. Bisa Bapak rasakan di situ, Pak, ketika penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara-cara yang islami, menyampaikan aspirasi, mendakwahi penguasa dengan cara-cara yang diperbolehkan. Ya. Dan syarat yang lain adalah yang disuarakan itu harus gagasan-gagasan Islam. Yang disampaikan itu harus solusi-solusi Islam. Ya, karena itu kewajiban ulama untuk menyampaikan itu. Ya, kewajiban ulama untuk meluruskan sesuatu yang tidak benar, gitu kan? Nah, perkara kemudian dakwah itu diterima atau tidak, ya, itu menjadi yang pertama adalah menjadi urusan Allah, karena hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menjadi resiko dari orang yang sudah mendengar dakwah itu. Ya, kalau dia taat kepada seruan untuk kembali kepada Allah, itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau kemudian dia justru ingkar terhadap apa yang disampaikan untuk kembali kepada jalan Allah itu, maka dosanya juga luar biasa. Ya. Nah, pada masa kenabian, Pak, cara seperti ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi Umar waktu itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah yang kita bawa ini adalah sesuatu kebenaran? Ya Rasulullah, bukankah yang kita bawa ini adalah sesuatu yang benar, baik selama kita hidup maupun nanti setelah kita mati?" Nabi mengatakan benar. Yang kau bawa adalah kebenaran yang datang dari zat yang maha benar. Lalu Umar mengatakan, mengapa kita tidak menyatakan ini kepada manusia dengan terbuka, secara terbuka? Nabi diam, Pak. Nabi diam. Nabi tidak menjawab boleh atau tidak, tapi Nabi diam. Nah, di dalam kaidah, ya, dalam kaidah syariah, ya, ketika Nabi diam terhadap apa yang dinyatakan oleh para sahabat, itu artinya persetujuan. Takrir namanya, takrir. Ya, maka di dalam sunnah itu ada yang namanya sunnah takririyah. Ya, persetujuan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, ketika Umar mengatakan demikian, Nabi diam, artinya boleh. Ya, lalu kemudian mereka para sahabat Nabi yang jumlahnya tidak terlalu banyak, puluhan orang, ya, keluar dari Darul Arqam, ya, dari rumah Arqam bin Abil Arqam, membentuk dua barisan. Yang pertama dipimpin oleh Umar bin Khattab, yang kedua dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Ya, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka menyatakan tentang Islam. Ya, mereka mengumumkan keislaman mereka, sekaligus mereka menyatakan bahwa Islam adalah sesuatu yang hak, yang harus dipeluk oleh manusia, dan Islam akan menjadi solusi bagi kejahiliahan manusia pada masa itu. Inilah yang kemudian membuat musuh-musuh Islam pada saat itu, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan abu-abu yang lain, Abu Sufyan yang pada waktu itu belum masuk Islam dan seterusnya, menjadi gentar mereka, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Pada waktu itu para sahabat yang sudah masuk Islam tidak terlalu banyak, tapi keberanian mereka itu membuat para penguasa pada saat itu mulai merasakan ini ancaman ini bagi kita. Ya, tapi saya ingin menyoroti bahwa yang namanya dakwah secara terbuka disampaikan kepada umat, ya, itu diperbolehkan. Ya, jadi mereka keluar dari Darul Arqam, lalu kemudian mereka, kalau dalam bahasa kita, konvoi, ya, mengelilingi Ka'bah mereka. Ya, mengelilingi Ka'bah. Jadi inisiatif para sahabat ini yang kemudian didiamkan oleh Nabi ini menjadi dalil
bahwa Nabi memperbolehkan penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan secara terbuka dan bersama-sama. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita hari ini, Pak, ini adalah memang alternatif terakhir yang bisa dilakukan, ya, karena untuk katakanlah melakukan dakwah secara empat mata, secara sembunyi-sembunyi mungkin tidak terlalu mudah, sulit ya untuk dilakukan pada saat ini. Ya, nah, jadi ini menjadi dalil ya bahwa yang namanya masyirah, ya, menyampaikan aspirasi, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah sesuatu kewajiban bagi mereka yang memahami kewajiban ini. Ya, yang belum memahami bahwa ini adalah suatu kewajiban ya dipahamkan. Ya, jadi kita memang mohon maaf saya harus katakan bahwa kita ini memang sedang banyak masalah, ya, baik secara apa namanya manusianya, ya, negaranya, kita sedang menghadapi banyak masalah, Pak. Ya, dan kita harus katakan bahwa tidak ada memang solusi yang akan mampu menyelamatkan kecuali kita kembali kepada Islam. Ya, sebagaimana dulu Nabi menyelamatkan kehidupan pada masa kejahiliahan. Ya, bangsa Arab ketika sebelum datangnya Islam itu adalah satu apa namanya komunitas masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ya, makanya disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ya, Umar bahkan pernah tertawa mengingat bodohnya dia gitu. Ketika beliau membuat patung, lalu patungnya disembah, setelah disembah dimakan gitu. Karena patung itu terbuat dari tepung roti. Ya, jadi dan bahkan dalam beberapa riwayat ya pada masa-masa itu wanita atau anak-anak perempuan yang lahir itu dianggap aib, ya, sehingga kemudian begitu lahir anak perempuan mereka bunuh, ya, dan ini sesuatu yang biasa pada saat itu, ya. Lalu kemudian Islam datang, ya, dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, maka kalau kita lihat atau kita kiaskan dengan hari ini, memang tidak ada yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menyelamatkan negara manapun. Ya, saya tidak hanya berkata tentang satu negara, negara manapun itu pasti akan hancur kalau tidak menerapkan Islam, Pak. Ya, jadi Imam Malik itu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki generasi akhir zaman, ya, kecuali dengan memperbaiki mereka dengan cara-cara bagaimana dulu generasi itu diperbaiki pada awalnya oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi artinya perbaikan itu harus dengan Islam. Perbaikan itu harus menyadarkan umat, ya, dengan dakwah agar mereka kembali kepada Islam. Ya rakyatnya, ya penguasanya, ya semuanya, ya harus disadarkan tentang wajibnya mereka kembali kepada Islam. Wajibnya menerapkan syariat Islam.